Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat bertemu kembali. Pada hari ini, malam hari ini, kita pertemuan yang keempat. Pada pertemuan pertama kita diajak bagaimana Allah itu sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan yang palsu. Lalu dalam pertemuan kedua dan ketiga itu sekaligus kita laksanakan bersama-sama. Bagaimana kita diajak bahwa Allah itu sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Di sana ditampilkan Nabi Amos. Dan pertemuan yang ketiga, Allah itu sumber harapan karena kasih setianya yang begitu mengasihi semua, entah bangsa Israel dan kita. Sehingga sampai sekarang ini kita boleh menikmati hidup karena berkatnya kita boleh terbebas dari COVID dan masalah ataupun bencana yang lain. Bapak Ibu, pada pertemuan keempat ini kita diajak Allah sumber harapan karena kerahimannya Bapak Ibu. Mari kita awali dengan lagu. Silahkan boleh nyanyi di rumah masing-masing. Ada suaranya Bapak Ibu? Ada Pak. Oke. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang. Sebab hari ini Tuhan adakan. Marilah kita hadir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendalami bersama perikop hari ini dari Nabi Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Perikop ini nanti menggambarkan tentang perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Dan namanya relasi Bapak Ibu tidak selamanya itu berjalan, tidak selalu harmonis. Sebab bangsa Israel seringkali bersikap tidak setia. Apakah itu berlaku bangsa Israel saja? Dalam realita Bapak Ibu kita juga sama, bangsa Israel itu adalah gambaran kita semuanya. Kadang relasi kita dengan Tuhan juga tidak berjalan dengan harmonis. Kadang kita dekat, kadang jauh. Kadang kita setia, tapi kadang-kadang tidak setia. Dan bangsa Israel waktu itu mereka menyembah ilah-ilah lain, Tuhan atau dewa-dewa lain. Dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Semestinya mereka itu harus mendapat hukuman. Namun Tuhan tidak melakukannya karena Tuhan mempunyai kasih yang luar biasa terhadap mereka. Perikop ini juga membantu kita untuk melihat kembali perjalanan relasi kita dengan Tuhan selama ini. Dan terutama selama masa pandemi. Bisa jadi kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan tidak melihat penyelenggaraan Tuhan yang berbelas kasihan. Seperti sabdanya, aku tidak datang untuk menghanguskan. Ia juga pasti hadir dalam masa sulit untuk menyelamatkan kita dan mengantar kita ke arah yang lebih baik dan lebih membangun. Mari kita berdoa bersama. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasihan, kami berterima kasih karena menuntun dan melindungi kami melewati setiap tantangan hidup kami. Kami mengakui bahwa kadang-kadang kami tidak merasakan kehadiran-Mu yang penuh iman.
Bukalah Bukalah hati kami, agar agar kami kami selalu mengalami bahwa Dikau selalu menarik kami kami dalam dalam ikatan ikatan kasih-Mu, kasih-Mu, sehingga sehingga kami kami pun dapat membalas kasih-Mu itu dengan saling menolong di antara kami. Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau bersama kita dalam dalam persekutuan persekutuan dengan Roh Kudus, Allah. Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan kitab suci dari Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka dari tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Yeboim? Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihku kuangkat, kubangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Udah Bapak Ibu, kita lami ya. Saya share screen-nya. Kalau menurut saya seperti di teks Hosea pada ayat 1 itu, Tuhan memanggil atau menyapa orang Israel itu anakku gitu. Jadi dia mungkin sangat sayang lah kepada umat Israel itu sampai memanggil anakku. Nah, itu Pak jawaban saya gitu Pak. Sebutan Israel apa Bapak Ibu? Efraim. Efraim. Oke. Jadi di sini memang sapaan Tuhan bagi orang Israel itu yang pertama adalah dia mengatakan bahwa anakku. Lalu yang kedua adalah Efraim. Efraim itu apa sih? Sebetulnya Efraim itu adalah anaknya Yusuf Bapak Ibu. Mengapa dikatakan Efraim? Karena itu anak menjadi berkat. Mengapa berkat? Karena anaknya Yusuf ini lahir ketika mereka belum terjadi bencana kelaparan. Maka dikatakan berkat bagi bangsa Israel. Ya, anaknya Yusuf itu namanya Efraim. Dikatakan berkat ya, karena anak ini lahir sebelum kelaparan. Begitu dikatakan Efraim itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di kitab suci Bapak Ibu, Efraim itu ternyata suku terbesar Bapak Ibu. Suku besar yang ada di
Israel sana. Dia termasuk suku yang besar. Lalu yang ketiga itu Efraim itu menunjukkan suatu kota, Bapak Ibu. Jadi ada tiga, satu anaknya Yusuf, dua itu anaknya Yusuf yang tadi, yang pertama anaknya Yusuf, yang kedua Efraim itu suku terbesar di Israel, yang terberkati mereka. Lalu yang ketiga itu nama kota, kota yang artinya baik adanya. Jadi kalau kita dipanggil Efraim berarti itu dia mendapat berkat, lalu juga terkenal, lalu yang berikutnya adalah baik adanya. Itu mungkin Bapak Ibu saya ingin menambahkan itu. Itu tindakan jahat apa yang diperbuat oleh orang Israel terhadap Tuhan? Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Jadi itu kejahatan yang diperbuat bangsa Israel. Jadi bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi malah mereka menyembah berhala itu. Terima kasih. Nomor 3 Bapak Ibu, apa tindakan Tuhan terhadap bangsa Israel Bapak Ibu? Silahkan. Ya, mencoba lagi ya Pak ya, saya Pak. Silahkan Pak. Ya, walaupun umat Israel itu malah menyembah berhala, tetapi di dalam teks ayat 9 itu dikatakan bahwa Allah tidak akan murka walaupun umatnya seperti itu, tidak akan membinasakan. Jadi istilahnya Allah masih memberi kemurahan hati dengan mengharapkan umat Israel yang banyak berdosa itu untuk bertobat lah. Mungkin itu Pak jawaban saya. Di antaranya itu begitu Pak. Terima kasih Pak Yus. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Apa tindakan yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel walaupun keadaan mereka seperti itu? Silahkan Bapak Ibu. Apa yang pernah dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel? Kalau ayat 3 itu Allah mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tangannya. Kemudian dari ayat 8 sampai 11. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Jadi di situ Tuhan memberikan belas kasihan yang tidak terbatas. Walaupun Israel atau bangsa Israel itu sudah berbalik arah dari Tuhan. Kemudian ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Jadi Tuhan tidak akan membinasakan karena tadi kasih yang tiada batas itu. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sampai ayat 11 Pak Bambang. Saya nambah ayat yang keempat. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Jadi talinya tali kesetiaan, bukan tali. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku bahkan membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Bahkan Tuhan ini sangat setia sekali, membebaskan dari kuk dan memberinya makan. Tapi mereka malah pergi dari kesetiaan Tuhan itu, malah mereka yang tidak setia. Bahkan kita pun sering seperti itu. Bahkan Tuhan sudah setia kepada kita, apapun diberikan oleh kita, diberikan kepada kita. Tapi kita yang pergi dari kesetiaan Tuhan, kita yang tidak setia. Nomor 4 Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak melaksanakan murkanya terhadap bangsa Israel? Walaupun seperti itu keadaannya, tapi mengapa Tuhan tidak melaksanakan murkanya itu? Ya, jadi mengapa Tuhan tidak melaksanakan murkanya terhadap Israel? Di ayat 9 juga ya, bahwa karena Tuhan itu Allah gitu, bukan manusia. Karena Allah itu penuh kasih, tidak mendendam, beda sama manusia. Kalau manusia itu kan hidup dengan daging, yang seringkali hanya menuruti daging saja sehingga ada rasa dendam dan sebagainya. Sedangkan kalau Allah itu penuh kasih, itu saja. Jadi Allah tidak murka, tidak menghukum
Israel meskipun Israel berkali-kali berbuat dosa. Itu saja, terima kasih. Ya, tadi yang dikatakan Allah, aku adalah Allah dan bukan manusia. Ada tambahan juga, yang kudus di tengah-tengahmu dan tidak datang untuk menghanguskan. Jadi Allah itu kudus dan tidak datang untuk menghanguskan. Ya, belas kasihanku bangkit serentak. Belas kasihanku bangkit serentak. Masakan aku membiarkan engkau. Masakan aku membiarkan engkau. Hai Efraim. Apa Bapak Ibu? Silakan. Hatiku Mungkin balik begini, dalam Pak. diriku. Silakan. Saya coba, mungkin itu awalnya ingin menghubungi hanguskan yang sudah murka itu, mungkin karena dia awalnya murka dan dia jadi sadar kalau dia Tuhan. Nah, Tuhan itu sadar kalau Tuhan, saya bukan manusia, tapi sebagai manusiawinya dia ingin menghubungi hanguskan sebenarnya ini. Cuman karena itu dia sadar, makanya itu disebutkan dia berbalik pada dirinya. Jadi awalnya dia udah murka, kayaknya hatinya awalnya udah murka. Tapi dia sadar karena dia Tuhan Allah, bukan sebagai manusia murni, maka dia berbalik kepada Allah itu. Mungkin Pak, itu ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu. Hatiku terbalik, hatiku berbalik dalam diriku sendiri. Silahkan yang menambahkan Bapak Ibu. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Coba Pak Bambang saya. Silakan. Nah, ini sebenarnya kalau katakan hatiku berbalik dalam diriku ya, sebenarnya yang tahu Tuhan Allah sendiri sebenarnya ya. Kalau kita mah, kalau saya hanya menerka aja. Jadi seharusnya menurut saya Allah itu kan murka kepada umatnya Israel itu yang selalu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Allah itu ya. Jadi seharusnya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan itu memusnahkan umat Israel itu, tetapi berbalik itu jadi dia tetap tidak memberi hukuman kepada mereka atau tetap memberikan ampunan lah gitu, mungkin belas kasih kepada mereka walaupun umat Israel itu selalu berbuat dosa dan kesalahan. Nah, kalau saya istilahnya menafsirkannya seperti itu Pak. Barangkali bukan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu. Saya menambahkan begini Bapak Ibu. Hatiku berbalik dalam diriku sendiri. Belas kasihanku bangkit serentak. Itu artinya Bapak Ibu bahwa Tuhan itu mempunyai kasih yang luar biasa kepada bangsa Israel. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa berbalik kepada dirinya sendiri, pada diri Tuhan sendiri? Karena sadar atau nggak sadar Bapak Ibu, bangsa Israel itu merupakan pilihan Tuhan Bapak Ibu. Yang memilih siapa? Ya Tuhan sendiri. Masa orang dipilihnya mau di itu? Ternyata cinta Tuhan itu mengalahkan semuanya. Apapun yang terjadi karena dia pilihanku ya, aku tidak tega untuk melakukan semua itu. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, karena belas kasih Tuhan sendiri yang luar biasa. Itu orang pilihannya Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau orang pilihannya aja dilenyapkan Bapak Ibu, dimusnahkan, apalagi kita Bapak Ibu, kita termasuk orang pilihannya itu bukan Bapak Ibu. Adakah manusia yang bisa hidup Bapak Ibu? Kalau orang pilihannya aja dilenyapkan, dimusnahkan, orang lain yang bukan pilihannya, kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Habis dunia ini Bapak Ibu. Kalau orang yang paling hebat pun di mata Tuhan itu dilenyapkan. Ternyata cinta Tuhan itu mengalahkan semuanya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Coba bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau orang Israel pilihannya mau dilenyapkan, apalagi orang-orang lain yang bukan Israel, bukan pilihan. Nah, tapi ternyata cinta Tuhan mengalahkan semuanya ya. Bangsa pilihannya, tetap mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Apalagi kita juga diberi kesempatan Bapak Ibu untuk bertobat. Itu baik. Lalu nomor 5 Bapak Ibu, apa tindakan Tuhan agar orang Israel berbalik kepadanya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu dicari Bapak Ibu, di ayat berapa Bapak Ibu? Apa tindakan yang dilakukan Tuhan agar bangsa Israel berbalik kepadanya?
agar mereka berbalik kepadanya. Siapa yang sudah menemukan boleh untuk disampaikan. Pak Bambang, Silakan. ayat 10 Pak Bambang. Ya, silakan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Ada yang menambahkan? Tuhan menunjukkan kekuasaannya dan akan menempatkan masing-masing. Berarti dengan kekuasaannya ditunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu begitu kasih, begitu besar, dan walaupun berkali-kali berdosa, kemudian akan muncul murka, tapi akhirnya tidak, murkanya berbalik, kemudian menunjukkan keperkasaan dan kekuasaannya, dan kita umat Israel mengikuti. Tapi saya mengantar begini Bapak Ibu, mungkin permenungan kita bersama. Tuhan menyebut bangsa Israel itu sebagai anaknya sendiri karena memang kedekatannya. Yang kedua, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimana dengan hidup kita? Kita juga gambaran seperti bangsa Israel. Yang kadang hidup kita dekat dengan Tuhan, tapi kadang kita lengah dan kita menjadi jauh. Tapi kasih Tuhan luar biasa. Tuhan sungguh mengasuh mereka dengan penuh kasih, mengasuh kita juga. Ia mengajak kita berjalan, mengangkat kita ketika kita jatuh. Bukan bangsa Israel saja, ketika Bapak Ibu jatuh tak berdaya, Tuhan menolong Bapak Ibu. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Bahkan ketika COVID-19 pun ini, Tuhan masih menjaga kita. Tuhan bahkan rela membungkuk ketika memberi mereka makan. Semua itu dilakukan terutama dalam perjalanan menuju dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan memberikan seorang bapa yang amat mengasihi anaknya. Dan tindakan Tuhan memelihara bangsa Israel ini tidak ditanggapi dengan baik oleh bangsa Israel. Israel adalah anak yang tidak setia. Mereka membelakangi Tuhan, bahkan mengkhianati dengan menyembah dewa-dewa Baal yang lain. Menyembah tuan-tuan, Baal itu artinya tuan-tuan yang lain atau suami-suami yang lain. Mencari Baal berarti mereka mencari tuan-tuan yang baru atau Tuhan-Tuhan yang baru. Namun Tuhan yang baru tidak menjamin kelangsungan hidup bangsa Israel. Sehingga mereka terancam waktu mereka mengalami penindasan di Mesir. Apalagi mereka ketika dibuang di Asyur, Bapak Ibu, jadikan budak di sana selama 70 tahun, siapapun juga. Karena itu Tuhan tidak pernah menyatakan murkanya, karena cintanya melebihi segalanya dibanding dengan murkanya. Itu juga terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu sebagai renungan, apakah saya juga merasakan bahwa Tuhan tidak lagi bermurah hati kepada saya dalam situasi pandemi ini? Ataukah saya merasakan bahwa Tuhan sungguh murah hati kepada saya? Coba Bapak Ibu renungkan. Di masa pandemi ini kan itu tidak hadir atau justru Tuhan hadir menyelamatkan kita. Ini menjadi permenungan kita bersama. Apa yang membuat kita bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi yang sulit yang kita hadapi, Bapak Ibu? Coba kalau Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa sharing, Bapak Ibu. Apakah saya merasakan kasih Tuhan di masa pandemi ini atau justru tidak merasakan kasih Tuhan? Ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Di masa pandemi ini, apakah Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan atau tidak? Justru saya yakin kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi hampir 3 tahun, Bapak Ibu, walaupun di mana-mana terjadi COVID parah-parahnya, Tuhan tetap melindungi saya, melindungi kita semuanya. Apakah saya juga merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan? Ada yang mau sharing, Bapak Ibu? 1 atau 2 orang, Bapak Ibu, bagaimana kasih Tuhan pada kita saat pandemi, Bapak Ibu? Silahkan kalau ada yang mau sharing, Bapak Ibu. Saya coba, Pak. Silahkan, Ibu. Ya, terima kasih. Selama masa pandemi ini, saya merasakan begitu besar pemeliharaan Tuhan, masih boleh menjalankan tugas, masih bisa mengajar, diberi semangat, diberi keberanian untuk tetap menjalankan tugas, dan merasa begitu besar pemeliharaan Tuhan kepada
saya, pada keluarga, baik di tempat kerja, di sekolah, maupun juga di wilayah, di lingkungan. Itu saja Pak. Jadi kasih Tuhan, pemeliharaannya begitu besar kami rasakan di sini. Terima kasih. Lalu selain pemeliharaan, Bapak Ibu, saya ingin menyatakan satu lagi sharing, Bapak Ibu. Siapa yang mau bersedia, boleh Bapak Ibu. Apakah Tuhan saya pernah memperingatkan saya, sehingga saya menjadi orang yang berbalik kepada Tuhan dan mau bertobat, Bapak Ibu? Pernahkah Tuhan mengingatkan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lebih langsung dari peristiwa ini Bapak Ibu bertobat? Apakah ada yang mengalami seperti itu Bapak Ibu? Pernahkah Tuhan menegur, mengingatkan kita lewat suatu peristiwa? Dan dari situ kita menjadi bertobat, menjadi lebih baik. Ya, cukup saya merangkum gini Bapak Ibu. Dari 4 pertemuan ini Bapak Ibu, kita diajak Bapak Ibu, ternyata hidup kita itu hanya sungguh tergantung dari kebaikan dan kasih Tuhan Bapak Ibu. Karena sebetulnya kita tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa mampu ini itu karena kebaikan dan kasih Tuhan. Mengapa saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu? Ketika kita sudah tidak ada nyawa lagi Bapak Ibu, semua itu akan hilang. Ketika COVID ini kita kena, kalau kita tidak dilindungi dengan semua apa yang kita miliki, itu akan hilang. Dan COVID-19 itu menyadarkan kita Bapak Ibu, tidak ada harapan bagi siapapun, termasuk manusia, apapun pekerjaannya, yang bisa menjamin hidupnya sendiri. Karena banyak tim medis, dokter yang sudah tidak ada juga. Dan virus tidak bisa kita menjaga seperti apapun. Kalau itu waktunya sampai dan tiba, maka kita juga tidak berdaya. Maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan sendiri. Maka setelah pandemi ini kita diajak bahwa Allah itu adalah sumber hidup yang baru. Apapun yang terjadi, tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa apa-apa. Tanpa kasih Tuhan kita juga tidak akan mendapatkan keselamatan dan berkat. Semoga lihat pendalaman hari ini Bapak Ibu, selama 1 bulan ini kita sungguh mampu, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Maka dalam temanya masih ingat Bapak Ibu, saya akan bukakan dikit tema kita ini supaya mengingat bersama-sama. Bentar saya bukakan dikit Bapak Ibu. Saya share dikit Bapak Ibu, ini tema yang supaya kita ingat kembali. Kita Bapak Ibu, di monitor Bapak Ibu sudah ada? Apakah sudah ada Bapak Ibu? Intinya adalah Bapak Ibu, selama BKSN ini kita diajak mencari Tuhan. Kalau kita pengen hidup baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti, surga nanti, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Kalau dalam Injil dikatakan, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mencoba untuk mencari Tuhan dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Walaupun harus jatuh bangun seperti bangsa Israel tadi. Kita jatuh, kadang kita jauh dengan Tuhan, dekat lagi dengan Tuhan. Tapi mari kita mencoba dari berpijak dari bangsa Israel pengalaman itu, kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Mengapa kita akan hidup Bapak Ibu? Karena Allah adalah sumber harapan hidup manusia, hidup yang baru. Semoga berkat Tuhan menyertai kita, sehingga kita sungguh mencari Tuhan, agar kita mendapatkan kehidupan. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa umatnya. Puji syukur kepada Tuhan Allah Maha Baik sudah memberi Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, dengan penuh iman dan pengharapan akan kesembuhan, dampingilah mereka yang sakit. Sembuhkanlah agar mereka semua bisa sehat seperti semula, seperti sedia kala. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya kami. Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu Engkau limpahkan kepada keluarga kami dan keluarga-keluarga, khususnya di wilayah Santo Lukas ini. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan,
Kami mohon sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, hiburlah mereka yang sedang perlu penghiburan, terlebih orang-orang yang sedang krisis iman dan tidak mau mendekat kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi kami yang hadir di tempat ini dan keluarga kami semuanya. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami semakin hari boleh semakin dekat dengan Engkau, boleh setia kepadamu. Kami boleh mencari Engkau dalam segenap hidup kami, baik duka dan dalam suka dan duka. Ajarlah kami agar kami senantiasa bersemangat untuk mencari Engkau, sehingga hidup kami akan Engkau berkati dan berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ungkapkan intensi kita dalam hati kita masing-masing kepada Tuhan. Silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk segala doa dan permohonan kami, kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkan doa dan permohonan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita berdoa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tanganmu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Semoga kami tetap merasakan kerahiman-Mu dalam tantangan hidup kami, sehingga kami tidak lagi merasa sendirian dalam menjalani kehidupan ini, demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan lagu. Memberi ulat beracun, ada yang minta roti, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun, ada yang minta roti. Coba yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku melihat saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku melihat saatnya kan tiba nanti. Kau lihat